Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Pak Muhlim, Guru Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada kali ini, mari kita bersama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu kita bermanfaat. Sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kita kali ini tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mengetahui perjanjian Hudaybiyah. Dan setelah mempelajari, kalian dapat menjelaskan apa itu perjanjian Hudaybiyah. Baiklah, kita lihat peta konsep. Baiklah, kita lihat peta konsepnya. Seperti ini, upaya Rasulullah menegakkan kesepakatan dengan non-muslim. Yang pertama, piagam Madinah. Yang kedua, perjanjian Hudaybiyah. Dan yang ketiga adalah Nabi Muhammad menjalin komunikasi hubungan dengan raja-raja non-muslim. Nah, inilah anak-anak yang kita akan bahas. Ya, yang pertama perjanjian Hudaybiyah. Apa itu perjanjian Hudaybiyah? Apa isinya? Dan bagaimana hasil dari perjanjian Hudaybiyah itu? Nah, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, atau tahun 628 Masehi. Ya, Bapak ulang, perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan kesepakatan yang dilakukan antara Rasulullah SAW dengan pihak kaum musyrikin kafir Quraisy di Mekah. Nah, waktu itu berarti Rasulullah sudah di Madinah. Itu ya. Nah, perjanjian ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, artinya Rasulullah sudah 6 tahun tuh di Madinah. Nah, sesuai dengan namanya, perjanjian ini memang berlangsung di lembah desa Hudaybiyah yang berada di pinggiran kota Mekah. Itu ya, dari arah Madinah kalau mau ke Mekah, di antara Mekah dan Madinah ini terdapat desa yang bernama Hudaybiyah. Oke, awal mula terjadinya perjanjian Hudaybiyah ialah adanya gangguan dari kafir Quraisy, kaum musyrikin, terhadap rombongan Rasulullah yang hendak pergi ke Mekah untuk menjalankan haji. Itu ya. Berapa yang dibawa kaum muslimin pada saat itu? Yang menyertai 1.400 kaum muslimin. Banyak ya nak ya. Nah, waktu itu Rasulullah dan kaum muslim pengen haji di Mekah. Lah, haji itu kan adanya di Mekah, di Baitullah, mengunjungi Baitullah. Tapi tidak boleh oleh kaum musyrikin. Nah, apa saja sebab-sebabnya? Coba kita lihat slide berikutnya. Nah, dalam perjanjian Hudaybiyah, setelah Rasulullah sampai di desa Hudaybiyah itu mendirikan tenda begitu untuk istirahat sebanyak 1.400 kaum muslimin tadi. Kenapa tidak boleh gitu? Nah, Rasulullah
mengutus tuh sahabat Utsman bin Affan, ya salah satu khulafaur rasyidin, ini untuk mengabarkan bahwa kedatangan Rasulullah beserta 1.400 kaum muslimin ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji gitu. Nah, ternyata kafir Quraisy tidak setuju, ya khawatir diperangin atau bagaimana gitu ya. Nah, pada saat itu Utsman bin Affan sebagai utusan untuk menyampaikan hal itu. Nah, sementara Utsman bin Affan ke pihak kafir Quraisy lama sekali ditunggu-tunggu nggak datang kembali ke Hudaybiyah. Nah, tersiar kabar Utsman bin Affan ini dibunuh oleh kafir Quraisy. Nah, setelah itu ya Rasulullah membuat kesepakatan dengan para kaum muslimin yang ada di situ. Di bawah pohon beliau menyampaikan bahwa apakah kalian setia pada Rasulullah? Nah, semua sahabat menjawab bersepakat bahwa semua kaum muslimin yang ikut pada saat itu siap membela Rasulullah sampai titik darah penghabisan. Maksudnya apa? Jiwa dan raganya ditaruhkan demi keselamatan Rasulullah. Nah, mendengar perjanjian ini diucapkan, kesepakatan ini disampaikan oleh kaum muslimin terhadap Rasulullah, kafir Quraisy takut. Nah, kafir Quraisy akhirnya melepaskan Utsman bin Affan dan mengutus Suhail bin Amr untuk menemui Rasulullah untuk membuat kesepakatan perjanjian. Nah, Rasulullah waktu itu luar biasa ya. Jadi perjanjian itu tidak saja diucapkan tapi ditulis. Nah, ya ditulis agar perjanjian itu menjadi sah dan menjadi dokumen. Nah, dalam proses perjanjian itu, musyawarah itu, pada awalnya para sahabat menolak perjanjian karena kafir Quraisy mencoret lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan Muhammad Rasulullah. Awalnya para sahabat menolak. Nah, lafaz itu diganti Bismika Allahumma dan Muhammad ibnu Abdillah oleh kafir Quraisy. Ya, pada intinya kafir Quraisy tidak ingin tidak mengakui Muhammad Rasulullah. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia juga tidak mengakui. Maksud mencoret itu. Jadi dia diganti Bismika Allahumma dan Muhammad ibni Abdillah. Nah, namun kebesaran hati Rasulullah menerima penggantian lafaz tersebut karena Rasulullah lebih cinta damai dari peperangan. Luar biasa, Nana ya. Jadi perjanjian itu mengakomodir kemauan dari kafir Quraisy gitu ya. Kenapa? Rasulullah lebih cinta damai daripada peperangan. Dan Rasulullah yakin bahwa keimanan para sahabat sudah sangat kuat sehingga tidak terpengaruh oleh penggantian lafaz tersebut. Nah, luar biasa ya anak-anak ya, kelapangan hati Rasulullah. Ya, ini proses terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Selanjutnya apa isi dari perjanjian Hudaybiyah itu?
Yang pertama, kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Nah, bahasa kerennya sekarang itu gencatan senjata. Tidak saling perang. Ya, nak ya. Yang kedua, orang kafir Quraisy Muslim yang datang, orang Quraisy Muslim. Nah, Quraisy itu ada yang kafir, ada yang Muslim karena Quraisy itu suku, nak. Ya. Orang suku Quraisy Muslim yang datang kepada kaum muslimin dengan tidak seizinnya, seizin walinya hendaklah ditolak kaum muslimin. Nah, pada waktu itu orang Mekah yang muslim datang ke Madinah kalau tidak seizin walinya tidak boleh. Nah, yang ketiga, barang siapa yang hendak membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad diperbolehkan. Begitu juga siapa yang membuat perjanjian dengan kafir Quraisy diperbolehkan. Nah, kalau sudah nanti membuat perjanjian, udah bersekutu, udah menjadi teman gitu ya, seseorang itu pengen ke Rasulullah juga boleh. Seseorang itu mau ke kafir Quraisy juga boleh. Nah, kalau sudah dia ke Rasulullah berarti menjadi kaum muslimin, kelompok Rasulullah. Yang pengen mau ke Quraisy ya nggak apa-apa. Itu ya bebas gitu maksudnya. Nah, ini nanti akan memberikan peluang bahwa orang tidak akan takut lagi masuk Islam. Oh, luar biasa nih ya. Nomor 4, kaum muslimin tidak diperkenankan masuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah tahun ini. Nah, pada tahun ke-6 Hijriah itu nggak boleh. Ya, kecuali tahun berikutnya. Nah, tahun berikutnya baru boleh. Kemudian ketika berhaji dan berumrah tidak boleh membawa senjata. Tidak boleh tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Nah, ternyata ini kafir Quraisy takut juga ya. Takut diserang oleh kaum kalau kaum muslim membawa senjata takut juga gitu ya, maka dilarang. Nah, perjanjian itu disepakati, ditandatangani kedua belah pihak antara Rasulullah dan kafir Quraisy yang yang diwakili oleh tadi Suhail bin Amr. Nah, perjanjian Hudaybiyah setelah setahun kemudian ibadah haji ditunaikan sesuai rencana. Pada masa damai, setahun tadi ya, pada masa damai, akibat perjanjian ini banyak kaum kafir yang memeluk Islam. Nah, mereka tidak khawatir lagi diperangi karena adanya perjanjian damai tersebut. Ternyata perjanjian Hudaybiyah memberikan peluang kafir Quraisy yang pengen masuk Islam bebas. Kenapa sebelum perjanjian Hudaybiyah itu ditandatangani? Karena pada saat itu kafir Quraisy itu yang mau masuk Islam pada takut pada kaumnya sendiri nanti dimusuhi begitu. Nah, karena ada perjanjian jadi enak saja kan, menurut perjanjian boleh. Nah, karena diperbolehkan itu sehingga banyak orang-orang yang tadinya pengikut kafir Quraisy jadi berbalik mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bergabung dalam Islam, dan kekuatan kaum muslim semakin bertambah besar. Nah, di antara pemimpin kafir Quraisy yang masuk Islam itu adalah Khalid bin Walid dan Amr bin As. Luar biasa, dua orang ini nanti akan menjadi para pemimpin-pemimpin sahabat yang menguatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di barisan paling depan. Wah, luar biasa ya nak ya. Ternyata kesepakatan dalam menegakkan upaya Rasulullah ini menegakkan kesepakatan dengan non Muslim luar biasa ya nak ya. Oke, jadi banyak keuntungan di pihak kaum muslimin. Nah. Oke, baik anak-anak. Allah maha segalanya, namun keridhaannya tergantung pada ridhonya Bapak Ibu kita.
Teruslah berbuat yang terbaik untuk orang tua kita agar selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya anak-anak, selamat bersisa anak-anak, jangan lupa sholat, tetap semangat, jaga badan tetap sehat agar bahagia dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.